Komisi Reformasi Polri, namanya sih kedengeran bagus ya, tapi apa ini beneran solusi? Atau jangan-jangan cuma gimmick politik buat meredam amarah publik? Yuk kita bedah lebih dalam. Nah, banyak pihak yang skeptis, bahkan ada yang bilang ini semua cuma omong kosong. Kali ini, kita akan kupas tuntas 4 alasan utama kenapa banyak sekali keraguan soal komisi ini. Oke, jadi ada 4 poin besar yang bikin komisi ini diragukan. Pertama, soal masalah di pucuk pimpinan. Kedua, soal siapa aja sih isi komisi itu. Ketiga, cara negara merespon kritik. Dan yang terakhir, ancaman kembalinya militerisme yang wah ini ngeri banget. Oke, kita mulai dari poin pertama. Ini soal prinsip dasar kepemimpinan. Tanggung jawab itu selalu mulainya dari atas, dari puncak. Ada pepatah lama yang rasanya pas banget buat kondisi ini. Ikan itu membusuknya dari kepala. Analogi ini jujur aja ngena banget buat ngebahas masalah mendasar dalam upaya reformasi kepolisian. Gini deh, kita lihat rantai komandonya. Secara aturan, Polri itu kan langsung di bawah Presiden. Artinya apa? Ya artinya Presiden itu penanggung jawab tertingginya. Kapolri yang mimpin institusi itu diangkat dan diberhentikan sama Presiden. Jadi, kalau kulturnya buruk, kekerasan marak, korupsi mengakar, ya pada akhirnya itu semua cerminan dari kepemimpinan di paling atas. Makanya poin utamanya adalah bikin komisi baru tapi pimpinannya nggak diapa-apain. Itu ibarat kita ngepel lantai tapi keran airnya masih nyala. Nggak akan selesai. Menurut para kritikus, reformasi sejati itu ya harus dimulai dengan evaluasi dan pergantian pimpinan. Dari Kapolri sampai ke pertanggungjawaban Presiden sendiri. Oke, sekarang kita geser ke poin kedua, ini soal isi komisinya sendiri. Siapa sih yang seharusnya mereformasi polisi? Ini pertanyaan yang fundamental banget loh. Apa bisa sebuah institusi secara objektif memperbaiki dirinya sendiri? Atau kita justru butuh orang dari luar yang netral? Nah, disinilah letak masalah besarnya. Masyarakat sipil itu maunya ada tim yang independen, isinya akademisi, aktivis, tokoh publik, yang rekam jejaknya jelas dan terpercaya. Tapi kenyataannya gimana? Komisi yang dibentuk malah isinya orang-orang dari lingkaran dalam juga, pejabat pemerintah, polisi yang masih aktif, bahkan ada mantan Kapolri. Kata ahli hukum tata negara Ferry Amsari, ini namanya jeruk makan jeruk. Ya nggak mungkin kan? Gimana kita bisa berharap ada hasil yang objektif kalau yang mereformasi ya datang dari lingkungan yang sama dengan yang mau direformasi? Ini jelas-jelas konflik kepentingan. Masalahnya nggak berhenti sampai di situ. Poin ketiga kita ini lebih luas lagi, yaitu soal bagaimana negara pada umumnya menyikapi kritik dari warganya. Coba diperhatiin, setiap kali masyarakat turun ke jalan buat protes, label-label apa yang sering dipakai buat mereka? Sering banget kan dicap sebagai perusuh, antek asing, subversif, atau bahkan teroris. Sebenarnya ini tuh taktik lama untuk mendelegitimasi suara rakyat. Jadi, alih-alih melihat kritik sebagai masukan berharga buat perbaikan, negara malah menganggapnya sebagai ancaman yang harus dibungkam. Watak yang anti-demokrasi kayak gini jelas jadi penghambat besar untuk reformasi yang tulus. Dan ini membawa kita ke poin terakhir yang mungkin jadi argumen paling mengkhawatirkan dari semuanya. Ancaman kembalinya militerisme. Supaya paham betapa berbahayanya ini, kita perlu sedikit mundur ke belakang, ke konsep dui fungsi ABRI di zaman Orde Baru. Ini adalah doktrin di mana militer itu nggak cuma buat pertahanan negara, tapi juga punya peran yang sangat besar di dunia politik dan sosial. Terus kenapa ini jadi relevan lagi sekarang? Nah, ini dia. Karena ada rancangan peraturan baru yang bakal mengizinkan anggota TNI dan Polri yang masih aktif untuk mengisi jabatan-jabatan sipil. Ini sama saja seperti membuka lagi pintu bagi militarisme untuk masuk ke ranah sipil. Bahayanya itu benar-benar nyata. Kebijakan ini bisa merusak supremasi sipil, mengacak-acak sistem karir ASN, dan menciptakan birokrasi yang gayanya militeristik. Ini sama saja membatalkan salah satu pencapaian paling penting dari reformasi 1998 yang dulu diperjuangkan susah payah. Jadi, kalau semua kepingan puzzle ini kita gabungkan, apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Mari kita rangkum sebentar. Kita punya kepemimpinan di puncak yang seolah nggak tersentuh. Lalu, ada komisi reformasi yang isinya orang dalam. Ditambah lagi, sikap anti-kritik yang membungkam suara rakyat. Dan, di atas semua itu, ada ancaman nyata kembalinya militerisme ke pemerintahan sipil. Nah, kalau kita lihat gambaran lengkapnya, kesimpulan dari para kritikus jadi sangat masuk akal. Komisi Reformasi Polri yang sekarang ini ya cuma sebuah pertunjukan politik, sebuah gimmick buat menenangkan publik, tapi nggak ada niat buat menyentuh akar masalahnya. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali ke kita.
Apakah yang kita inginkan itu perubahan yang sesungguhnya atau sekedar pertunjukan? Karena rakyat butuhnya reformasi yang nyata, bukan gimik politik.